Ya, saya mau menanyakan ya, sejak pengakuan Ali Asakron yaitu abad ke-9, asumsi Ali Asakron itu kan kemudian Sukroh wal Istifadah ya terkenal sejak itu. Apakah sudah ada upaya dari klan Ba'alawi untuk melakukan isbat ke lembaga isbat yang ada di Basroh, Kiai? Apakah sudah ada sejak abad ke-9 itu sudah pernah melakukan upaya untuk melakukan isbat dari klan Ba'alawi ini? Mohon dijawab, Kiai. Ya begini, sesungguhnya mereka itu bukan masalah syuhrohnya. Mereka itu hanya melalui catatan-catatan. Mereka itu gelarnya Syekh. Di abad 11 gelarnya Habib. Kan begitu. Tidak pernah mereka mengutarakan bahwa mereka itu sebagai Sayyid. Tidak pernah. Baru di abad 12, di masa kepemerintahan sebelum Syarif Aunur Rafiq dan di masa Syarif Aunur Rafiq, di saat mereka dari kalangan Al-Attas dan Balfaqih menjadi mufti di Mekah, mereka menggelari dirinya sebagai Sayyid. Nah, di waktu menggelari dirinya sebagai Sayyid, inilah problemnya. Sehingga Syarif Aunur Rafiq menghukum dipukuli dengan tongkat itu 300 kali. Bagaimana mau mengisbat? Di Mekah saja dipukuli, apalagi di Irak. Ya tidak mungkin. Usaha-usaha itu memang di dalam catatan kitab. Karena nasab mereka terdapat adraj, memasukkan data palsu, yang mana kata ulama nasab itu data-data yang palsu ini sulit memang. Sehingga fayahsabuhumal qari awis sami annaha min aslil kalam. Seakan-akan orang yang mendengar dan orang yang membaca itu bagian dari aslul kalam, merupakan sebuah dasar yang sama, begitu. Fayarwiha aw yungqiluha, sehingga banyak yang meriwayatkan dan memindah-mindah. Dari banyaknya pemindahan dan banyak yang meriwayatkan setelah abad 9 ini, nanti keisbat sendiri, sehingga mereka enggak perlu untuk mengisbat. Sehingga begitu, saudaraku. Maka ulama nasab ini tidak baku, tidak membiarkan seperti itu, sehingga mengeluarkan ibarat la yuhtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Begitu. Pak Yai boleh tanya Pak Yai ya? Boleh, mumpung ada, makanya tanya yang banyak, malah kamu lari-lari. Iya. Itu setelah menyitir apa namanya syair lah terkait Maimun wa qauluhu hakadha huwa huna ubaid wa huwal ma'ruf inda ahli Hadramaut. Lah maksudnya begini, seberapa masyhur ya dah ma'ruf Ubaid dengan Ubaid Maimun dengan Ubaidillah bin Ahmad ini. Gimana Pak Yai? Coba bisa dijelaskan seberapa masyhur, apakah pada zaman itu sama-sama masyhur atau lebih masyhur yang mana? Gitu Pak Yai. Ya kalau main masyhur-masyhuran, ya lebih masyhur Ubaid bin Maimun itu. Karena memang itu di apa itu namanya? Dapat dibukukan oleh seorang pencatat yang hebat seperti Az-Zahabi. Andaikan Ubaidnya Ba'alawi ini masyhur juga dengan kemasyhuran melalui karya, melalui ketokohan, melalui apapun, niscaya Az-Zahabi tidak akan meninggalkan untuk mencatat. Apalagi seperti Tabaqat Fuqaha il Yaman,
Tidak akan ketinggalan. Jangankan itu, Tarikhul Janadi saja akan mencatat itu seorang Ubed. Maka Ubed-Ubed yang mereka masyhurkan itu pun juga bermasalah karena tidak pernah ditangkap kemasyhurannya itu oleh ahli tabaqat, ahli fuqaha, dan ahli sejarah, kan begitu. Lebih masyhur ya Ubaid bin Maimun. Nyantol kemasyhuran itu. Jadi tadi dapat disimpulkan bahwa klan Ba'alawi sejak abad ke-9 itu belum pernah melakukan isbat kelembagaan nasab, juga belum pernah dilakukan verifikasi keabsahan ya. Begitu ya, ya. Sejak abad ke-9 sampai detik ini. Ya belum. Nah, jadi begini ya. Karena kalau akan begini saudara, kalau memang mereka mau mengklarifikasi nasabnya, ya harus pergi ke Irak. Saya itu saya itu ada di Naat. Saya itu pongkol nasabnya kan ada di Sumeneb. Saya orang Sampang, saya orang Pamekasan. Itu kan kakek lelaki saya kan ada di Sumeneb. Itu yang namanya Buyut Agung. Saya nggak mau ke sana aslinya. Itu saudara saya ke sana. Lalu menceritakan bahwa istrinya ini, maka ternyata di sana dicatat. Oh iya katanya, ini saudaranya ini. Lah begitu. Sehingga ada sebagian saudara-saudara itu mengajukan ke Naat begitu. Karena terverifikasi bahwa asalnya dari Sumeneb begitu. Ya, jadi kita bernarasi itu betul bahwa ya kita tidak memutuskan nasab karena apa? Karena belum pernah tersambung. Kalau hal-hal yang belum ibaratnya benang yang belum pernah tersambung kan putus dengan sendirinya, nggak perlu kita putuskan, kan begitu nggak Kiai? Iya, nasab itu bisa dibatalkan kalau sudah subut. Siapa yang menetapkan? Kan tidak ada, hanya tercatat di dalam sebuah buku. Tidak ada yang menetapkan. Setelah dikaji ternyata tidak valid, tidak merujuk kepada nasab yang sahih. Kalau nasab yang sudah diverifikasi sahih ternyata terdapat cacat, baru itu namanya memutuskan atau menafikan. Ini belum subut kok. Kok orang yang tidak ada mau tidak ada? Oh, ada sesuatu yang tidak ada. Kok mau tidak diadakan? Oh, sudah tidak ada, ya itu tahsilul hasil namanya. Iya. Jadi masih jauh panggang dari api ya, betul ya. Jadi memang belum pernah tersambung, makanya putus dengan sendirinya. Jadi istilahnya kalau meskipun orang itu pernah melakukan isbat, tetapi kemudian ada verifikasi dan kemudian tidak terbukti, itu pun bisa dibatalkan. Artinya yang sudah diisbat pun bisa batal, apalagi orang yang belum diisbat, kan begitu nggak Kiai? Iya betul. Yang sudah subut, yang sudah isbat saja itu bisa dibatalkan. Yang sudah mendapatkan syahadah saja bisa dibatalkan. Berlandaskan kaidah la ibrata bi kasratit tawaqu, itu illam yakunin nasab sahihan kasratut tawaqu tusahhihu khattana. Begitu. Apalagi yang belum isbat. Oke, makin terang benderang. Ya, saya akan memberi catatan begini Pak Yai. Karena nasab ini terindikasi palsu atau dengan kata lain dibengkokkan dari nasab aslinya, maka saya yakin
Kalau kita tidak mau menerima indikator-indikator yang ada terkait Ubaidillah itu siapa, Ubaidillah bin Maimun misalkan, indikator-indikator yang kuat dan itu tidak menerima, tidak akan bakal ditemukan catatan 100% sah terkait itu, karena ini nasab palsu. Begitu Pak Yai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kiamat 2 hari tidak akan ditemukan secara soreh 100% kalau tidak menerima indikator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru masuk mendengarkan dulu biar nanti loncat-loncat. Tunggu 2 menit nanti ya. Ya, ini tamunya masih menunggu kok Yai. Ini saya mau bertanya. Silakan. Ya, silakan. Mumpung ada orangnya Naat ini. Coba ya Golib ya. Kenapa Ketua PBNU, Rais Amnya dan Ketua Muhtasarnya ini sampai saat ini kok masih memihak kepada Habaib? Ada apa ini? Tadi sudah dijawab tapi tidak ada salahnya. Saya nggak dengar. Oh iya, tadi saya sudah menanyakan itu, tapi dengan apa ya, dengan dengan sanepo begitu. Tapi tidak ada salahnya dijelaskan sekali lagi, monggo Kiai. Ya, pada hakikatnya beliaulah yang tahu, beliau berdua. Tapi ya kalau kita mau mendengar aspirasi di bawah, seorang ketum, seorang itu harus meneliti ini mana yang benar ini. Anak buah saya ini kok cekcok. Mana yang benar? Mari saya kaji sebagai tawassutiyah. Kan mereka menganutnya Islam saja mereka harus tawassutiyah. Kok kenapa dalam pendapat yang kayak ini saja nggak mau tawassutiyah, kok berpihak? Lah ini adakah udang di balik batu? Lah nanti begitu sehingga beliau begini ini ya beliau sendiri yang tahu sungguhnya apa itu kok begitu. Jadi kesimpulannya menurut Kiai mereka itu salah ya? Ya bukan harus memponis salah lah saudara. Nggak tahu, nggak mengerti kenapa. Saya juga bertanya, kenapa beliau kok begitu? Iya. Ya. Karena memang begini, kebenaran itu harus mendatangkan sebuah bukti. Wahai anakku, jangan mengatakan begitu. Begini yang benar karena begini, dalilnya begini, ini buktinya. Kan begitu. Sampean cari bukti, ini buktinya. Sudah jangan lagi kalau mau memihak dari habaib. Begitu, harus bijak seorang ketua. Kenapa kok bisa begitu mereka? Wallahu a'lam. Iya, artinya begini ya, saya nganu Kang. Kiai Golib juga mempertanyakan pertanyaan yang sama dengan kita, seperti itu. Tapi begini ya, mumpung ada Naat itu mempertanyakan masalah nasab saja. Karena kan selama ini kita kurang juga literasi ketika berdebat ya dengan mereka yang lari ke sana lari ke sini. Sebetulnya ya kita sudah menang secara konsep karena kita juga ngaji sama Gus Hasan, juga nyari-nyari narasumber seperti Kang Bani dan lain-lain itu ini. Tetapi dengan penegasan seperti tadi mengenai sebaiknya Ba'alawi itu harus melakukan isbat ke Basrah, kan begitu. Mengenai ini Kiai, kalau ada klaim bahwa Ba'alawi itu pernah melakukan isbat di Mesir atau ditetapkan dengan oleh apa ya ulama Mesir, itu pandangan Kiai bagaimana? Ditanyakan dulu mana bukti pengisbatan dari Iraknya, begitu. Karena pongkol nasab
antum itu ke Irak. Mana bukti dari Iraknya? Seperti Wali Songo ini ya. Wali Songo itu tidak mungkin diisbat oleh ini tanpa pongkol nasab yang jalurnya memang dari pongkol nasab yang asli. Kan begitu. Sehingga Wali Ketua Naat sekarang kan berjik itu ke sana kemari sampai ke luar negeri. Ya karena memang sebelumnya saya katakan kepada beliau, pengisbatan nasab itu harus melalui tertibus subut. Begitu. Jadi asal Wali Songo ini diakui di mana? Umpamanya seperti Jumadil Kubro, Jumadil Akbar bin Hussein. Itu ternyata diakui di Pakistan. Manuskripnya ada Pakistan. Ya harus di Pakistan sehingga pengisbatan selanjutnya melalui dokumen dari Pakistan. Begitu saudara. Oke, kita sudah paham dengan itu. Gini Kiai. Saya mau penasaran. Kalau Wali Songo itu berdasarkan pandangan Naat, itu Wali Songo yang ada di Nusantara itu pongkol nasabnya itu kan kita mengetahuinya ada yang dari Maroko, ada yang dari Uzbekistan, kemudian ada yang dari Pakistan dan lain-lain. Itu bagaimana Kiai penjelasannya tentang Wali Songo? Singkat padat aja, mungkin jenengan ada waktu, ada tamu. Ya karena begini, turuk isbatin nasab yang ada di kalangan Wali Songo ini kembalinya kepada alamat wadihat, karena wa yasbutun nasab bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis sabitat. Maka yang bisa ditetapkan dengan alamat wadihat melalui manuskrip yang masuk kepada tataran itu ruk'ah as-sahihah. Karena apa? Ruk'ah as-sahihah itu ya semasa, kalau semasa seperti manuskrip Wali Sana dan manuskrip Madura yang semasa dengan Wali Songo, yang ternyata manuskrip itu dicocokkan ke Pakistan, ke Maroko, ke Uzbekistan, itu ternyata di sana juga ada catatannya cocok begitu, sehingga ada kesinambungan begitu, maka lalu dikeluarkanlah isbat. Begitu saudara, terima kasih. Siap. Terakhir. Yai, boleh bertanya Yai? Tidak usah ke nasab Wali Songo, kita kan tujuannya ke Ba'alawi. Saya untuk Ba'alawi saja. Ya nggak apa-apa. Masalah Ba'alawi saja. Ya monggo yang nanyakan monggo, mumpung ada narasumber. Yai Golek, sebenarnya bahasa yang benar itu mengajukan nasab kepada Nakobah sehingga Nakobah mengisbat. Mengajukan, artinya gini, mengajukan nasabnya kepada Nakobah sehingga Nakobah mengisbat, apa mengajukan isbat kepada Nakobah Yai? Mengajukan untuk pengisbatan, karena yang berhak untuk nisbat itu kan Nakobah. Yang diajukan berarti nasabnya Yai? Iya, data-data harus dipersiapkan. Ini datanya dari mana? Oh ini dari ini. Pongkolnya dari ini. Sehingga nakib itu minta bukti setidaknya paling jauh itu kalau nakib yang saya ketahui itu 100 tahun. Jadi informasi itu dari cucunya itu bisa diterima oleh nakib. Kalau lebih dari itu, nakib masih minta bukti untuk rujukannya dari mana, begitu biasanya begitu. Sehingga kesulitan bagi Ba'alawi ini karena mengaku nasabnya kepada Ahmad Al-Abah. Setelah dicari data bukan 100 tahun, malah ratusan tahun. Bahkan yang dibawa oleh mereka itu kan Abdullah. Abdullahnya itu ternyata yang pernah dicatat oleh Ruk'ah, yang anggaplah Ruk'ah Sahihah, itu Al-Janadi. Padahal mereka itu ke Al-Janadi saja terdapat Adraj karena Ubaid bukan Abdullah.
Begitu, karena sehingga mereka kesulitan untuk membuktikan kepada nakib dalam pengisbatan nasab mereka, begitu. Sehingga mereka tidak mencoba sama sekali. Oh, jadi artinya begini ya, iya. Untuk melakukan isbat itu data yang diambil itu maksimal 100 tahun, artinya kecicit ya. 100 tahun kan 4 generasi. Kira-kiranya seperti itu data yang dimasukkan itu. Tetapi kalau data yang diajukan itu jaraknya 500 tahun atau 700 tahun itu agak kesulitan. Jadi misalnya per 100 tahun, misalnya 100 tahun ini pongkolnya di Madura, kemudian 100 tahun lagi pongkolnya di Pakistan, 100 tahun lagi pongkolnya kemana. Itu per 100 tahun untuk verifikasinya, begitukah Kiai? Ya, memang begitu. Kecuali memang nasabnya sudah masyhur. Nah, kalau nasab ini sudah syuhrah wal istifadah, maka nakib nanti akan menguji kesuhruannya itu mutawatir apa enggak. Nanti begitu. Kalau memang tidak ada alamat wadihat, tidak ada bayinat, bagian dari bayinah yang menjadi referensi, nanti pakai khutun nasabah dan syuhrah wal istifadah. Khutun nasabahnya pun juga itu ada kesenambungan enggak dengan data-data yang sebelumnya. Kalau tidak ditolak. Nah, terus syuhrahnya itu mutawatir enggak? Kalau tidak mutawatir, tidak dikenal kalangan nakib, ya ditolak juga dalam setiap generasi. Karena syuhrah itu berhubungan dengan tulus zaman itu. Itu tulisan Mahdi Ar-Raja'i di Muqibun itu di halaman 13. Wa ya'rifunahum hum. Wa ya'rifu fu itu. Bukan wa ya'rifuhum, wa ya'rifunahum. Itu banyak orang yang mengenal bisyada fi jami'il ajyal. Begitu. Sehingga kesulitan mereka untuk mengisbat pada kesimpulannya hanya di dalam catatan-catatan yang belum diisbat. Begitu saudara. Mohon maaf ya, mau keluar sedikit. Sebentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu. Iya, dapat ilmu banyak, dapat ilmu.